Yang saya hormati para Dewan Juri, Bapak Ibu Pembina, dan yang saya kasihi para sahabat muda Harapan Gereja. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berahmat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan lomba pidato yang sedang berlangsung ini. Dan pada kesempatan ini juga, izinkanlah saya untuk berpidato dengan tema Panggilan Kaum Muda di Tengah Pandemi. Dewan Juri dan hadirin yang saya muliakan, berbicara tentang panggilan berarti berbicara tentang hidup. Seperti apakah panggilan hidup itu? Panggilan hidup ialah suatu dorongan dari dalam diri untuk berkarya sesuai rencana Tuhan dengan memanfaatkan berkat Tuhan dalam diri kita. Sebagai orang Katolik, dikenal ada dua panggilan hidup, yaitu panggilan hidup religius dan awam. Panggilan hidup religius antara lain memberi diri menjadi imam, bruder, dan suster. Panggilan hidup awam seperti menjadi guru, dokter, petani, dan ibu rumah tangga. Panggilan hidup baik awam maupun religius senantiasa menuntun seseorang untuk hidup bertanggung jawab. Namun pada kesempatan ini saya tidak berbicara secara khusus kedua jenis panggilan ini, tetapi saya lebih fokus pada panggilan kaum muda di tengah pandemi. Dewan Juri dan hadirin yang saya muliakan, pandemi yang menggerogoti tanah air, bahkan dunia saat ini, menjadi saat yang sangat menakutkan dan menjadi penghambat roda kehidupan manusia. Pandemi dan orang muda. Perlu kita yakini bahwa pandemi bukanlah penghalang, melainkan sebuah tantangan yang harus kita taklukkan, sehingga kita akan lebih semangat dalam mencari ide-ide baru untuk tetap produktif. Kita yang muda, yang punya ide atau gagasan, harus berani mengambil peran. Itu menunjukkan bahwa kita adalah kaum muda yang berkualitas. Jangan sampai pemikiran-pemikiran kita hanya terhenti di pembicaraan-pembicaraan belakang. Orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Orang muda punya kemampuan untuk membangun jejaring atau membangun komunitas. Bukan hanya di sektor offline, tapi juga dalam bidang digital dan yang memerlukan teknologi. Dengan ini, selama masa pandemi, kaum muda diharapkan mampu berbuat sesuatu yang berdampak baik, menginspirasi banyak orang, dengan membuat kreativitas via daring, misalnya pendalaman iman OMK secara virtual, webinar yang dapat membangun nilai toleransi dan kepedulian, rekoleksi virtual, dan masih banyak lainnya. Dengan melakukan hal-hal sederhana seperti ini, kaum muda telah memulai ribuan langkah hebat ke depannya. Orang muda adalah yang paling siap, karena orang muda punya hati untuk orang lain. Saya secara pribadi sangat mendukung tema yang selalu dihidupi orang muda Keuskupan W.E. Tabula. Orang muda adalah solusi, yang berarti
orang muda selalu menjadi andalan gereja. Orang muda selalu menjadi tulang punggung gereja dalam berbagai situasi. Dewan Juri dan hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu, saya mengajak semua kaum muda, harapan dan kekuatan gereja. Janganlah kita berdiam diri dan menyerah dengan situasi. Terutama di masa pandemi ini, kita dapat menggunakan media-media untuk memposting dan membagikan hal-hal penting serta inspiratif bagi orang lain. Dan bukannya yang penting memposting, harus lebih selektif dan kritis dalam bertindak. Karena apa yang kita wartakan menunjukkan kualitas kita. Semoga kita tetap menjadi terang dalam gelap, benteng dalam segala bahaya. Orang muda tetap bangkit dengan segala kreativitasnya yang tidak akan pernah mati. Bangkit dan tunjukkanlah bahwa kita adalah kaum muda milenial. Kita adalah solusi. Dewan Juri dan hadirin sekalian, demikian pidato saya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kaca yang tak buram. Akhir kata, saya menyampaikan limpah terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.